Selamat pagi Bu Fresh dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adelvina Astian Bupati, NPM 22010003 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah jurnalistik dengan judul materi Problematika Pers dan Jurnalistik. Oke, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa pengertian pers dan jurnalistik. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau penyebar luasan berita, publishing atau broadcasting melalui media. Problematika pers dan jurnalistik yaitu antara lain kebebasan pers, profesionalisme pers, dan kesejahteraan jurnalis. Yang pertama kita akan bahas kebebasan pers. Kebebasan pers dalam bahasa Inggris freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Secara konseptual, pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers, masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic entertainment. Yang kedua, profesionalisme pers. Profesionalisme pers bisa ditunjukkan dengan bersikap netral, independen, dan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang sesuai aturan dan kode etika yang berlaku. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut dapat memainkan perannya. Profesionalisme pers harus diwujudkan pada level organisasi pers dan pekerja pers. Pada situasi pilkada, pileg, dan pilpres mendatang, pers harus steril dari beragam pengaruh kepentingan. Ruang redaksi harus benar-benar terbebas dari intervensi pemilik media, sekelompok orang yang punya kepentingan maupun tekanan, dan politisi yang sedang berkuasa. Yang ketiga, kesejahteraan jurnalis. Kesejahteraan jurnalis bagaikan barang langka di era gegap gempita media online masa kini. Fakta yang terasa tabu diperbincangkan di kalangan insan pers sendiri. Oke, materi berikutnya, pers sebagai kekuatan keempat. Pers sebagai pilar atau kekuatan keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif
memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara. Di sisi lain, pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Yang kedua, pers sebagai pembentuk pendapat umum. Opini publik adalah pendapat umum atau dari sekelompok orang yang bersifat umum atau pendapat sebagian besar rakyat menjadi permasalahan bersama. Opini publik sebagai sebuah fakta dalam kehidupan sosial dan politik. Opini publik berkaitan dengan berkembangnya ide tentang kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum. Pers sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang penting untuk menciptakan berbagai kehidupan. Berikutnya, pers sebagai perusahaan. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Materi berikutnya, pers dan proses politik. Pada dasarnya, kemerdekaan pers berakar dari publik. Kemerdekaan pers milik publik dan karena itu harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dalam bahasa populer kalangan jurnalistik, pers mengabdi kepada kepentingan publik. Tetapi pada sisi lain, tidak boleh dilupakan pula pers sebagai instrumen publik secara alamiah juga berpolitik, bahkan harus berpolitik. Di sini muncul pertanyaan politik publik semacam apa yang harus dijalankan oleh pers. Prof. Bagir Manan menandaskan, pers sebagai pers yang menjalankan politik publik harus bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik. Dengan kata lain, politik publik pers adalah politik yang mengabdi kepada publik, untuk publik. Apapun politik dari pers, maka politik itu harus untuk kepentingan publik. Politik publik pers bukanlah sekedar power for the sake of power. Politik dalam politik publik pers juga bukan sekedar power game. Politik publik pers adalah politik yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan manusia dengan semua tautannya. Jadi baik, demikian hasil penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.